adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat dong ya, selama di rumah aja. Jaga terus kesehatan, jangan keluar sembarangan, jangan bermain sembarangan atau makan sembarangan. Tetap jaga kesehatan selama di rumah. Selalu baca Alkitab, jangan lupa selalu berdoa, dan jangan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas adik-adik sekalian. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan untuk hari Minggu nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lebih dulu kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua sikap dalam penyembahannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kakak beri adik-adik sekalian waktu buat menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Kita katakan haleluya, puji Tuhan. Belajar untuk kita menyembah Tuhan, belajar untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita yakin dan percaya bahwa pengurapan Tuhan pasti akan selalu ada buat kita adik-adik sekalian. Haleluya, Yesus. Haleluya. Adik-adik bisa mengangkat tangan, bisa menaruh tangannya di dada sambil berkata haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Oh Yesus.
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami kembali datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada dalam setiap hati kami. Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus kami berada di saat ini ya Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan, kami belum bisa berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa perlindungan-Mu nyata Tuhan, bahwa Tuhan walaupun kami hanya ibadah di rumah, tetapi kami tetap bisa Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Kami tetap bisa Tuhan Yesus mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan ya Bapa dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Engkau selalu ada dalam hati kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau lah yang memberi kekuatan kepada hati kami ya Tuhan, kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan apapun ya Tuhan Yesus yang mencoba mengganggu fokus kami Tuhan Yesus terhadap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap benih firman-Mu ya Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan Yesus akan menjadi Tuhan Yesus, dampak Tuhan Yesus akan menjadi buah yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Suci dan kuduskan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, mata, telinga, semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Oke adik-adik, pada hari ini firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang penabur benih. Kalau adik-adik pernah dengar tentang cerita tentang firman yang ditabur di benih yang ditabur di tanah, kita akan kembali mendengarkan firman itu. Kita buka ayat Alkitab kita pada ayat Alkitab firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di Matius pasal 13 ayat 20. Matius pasal 13 ayat 23. Kita buka di Matius pasal 13 ya. Matius pasal 13 ayat 23. Kakak bacakan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, jadi di sini kita belajar tentang benih firman yang ditaburkan di tanah yang baik. Tapi sebelum itu kita akan baca juga, sebelum itu kita baca dari Matius 13 ayat 18 ya. Ayat 18 sampai 22. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Oke, jadi di pembacaan ayat Alkitab kita pada hari ini ya adik-adik, kita belajar untuk kita seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Karena banyak Yesus memperumpamakan
itu seperti benih yang ditabur di tanah yang berbeda-beda. Jadi setiap adik-adik kita tahu bahwa kita sekarang dalam posisi kita ditabur di benih mana. Saat kita mendengarkan firman, kita tetapi kita tidak melakukannya, berarti kita seperti benih-benih yang tidak baik tadi, seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ditaburkan di berbatu-batu, benih yang ditaburkan di dalam di semak. Nah, di sini kita belajar untuk kita menjadi benih yang baik di tanah yang baik dan tanah yang subur, yang dimana kita bisa menerima firman dan kita bisa menghasilkan buah itu, yaitu buah apa? Buah-buah roh, yaitu yang setiap kita bisa menjadi dampak bagi teman-teman kita. Jadi kakak baca cerita tentang perumpamaan itu dulu. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada anak yang tak mau mendengar, asik bermain, itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, jadi adik-adik kalau kita saat kakaknya lagi menyampaikan firman Tuhan, adik-adik malah asik bermain, berarti adik-adik masih dalam benih yang ditabur di pinggir jalan. Yaitu kalau kita ada kakak yang menyampaikan firman Tuhan atau apapun itu, menyampaikan kebaikan, adik-adik harus dengarkan. Jadi setiap firman yang keluar itu bukanlah firman yang sia-sia, itu adalah firman dari Tuhan. Ya mungkin yang menyampaikannya kakak-kakak sekolah minggu, tetapi firman yang dibacakan itu adalah firman dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Jadi apa yang dikatakan dengan Tuhan Yesus, itulah dari apa yang dikatakan kakak sekolah minggu tentang firman Tuhan, itulah yang dikatakan Yesus kepada adik-adik sekalian. Jadi adik-adik kita belajar bahwa kita jangan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, yang hanya mendengar tetapi tidak ingin melakukannya. Hanya saat kakaknya berkata, adik kamu jangan ribut gitu, ada yang nggak ribut tetapi adik-adik tidak mendengarkan. Nah, itu seperti firman yang ditaburkan di pinggir jalan yang tidak bertumbuh sama sekali. Nah, perumpamaan yang kedua, tapi setelah pulang dia lupa karena asik dengan hobi. Nah, di sini ada anak yang mendengar firman tapi setelah pulang ia lupa karena asik dengan hobinya, itu benih di tanah yang berbatu. Jadi ada anak yang waktu dia datang mendengarkan firman, dia mendengarkan, tetapi saat dia sudah selesai dari mendengarkan firman Tuhan itu, dia asik terhadap hobi dia asik terhadap apa yang ingin dia lakukan. Itu seperti dikatakan tadi bahwa seperti benih yang ditabur di seperti benih yang ditabur di batu-batu. Jadi adik-adik jangan seperti itu ya. Jadi saat adik-adik mungkin mendengarkan firman, setelah mungkin waktu mendengarkan firman adik fokus gitu. Tetapi saat adik-adik setelah mendengarkan firman kemudian lupa gitu kan, asik main sampai akhirnya firman yang disampaikan kakak-kakaknya sampai lupa apa yang telah firman Tuhan sampaikan. Jadi saat kita mendengar firman, kita jangan pertama kita jangan bermain. Saat kita mendengar firman kita harus fokus. Di yang kedua ini, pelajaran yang kedua ini di benih yang ditaburi batu-batu, kita mengajarkan bahwa kita saat kita mendengar firman jangan langsung kita lupakan dengan keasikan kita, kehobian kita. Dan ini yang ketiga, firman yang ditabur di semak-semak. Ada yang mendengar firman tapi ketika diejek temannya menolak firman tadi. Nah, seperti kakak bilang tadi bahwa dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi saat dia sudah lepas dari pendengaran dia untuk mendengarkan firman, saat dia di luar, saat ini mungkin sedang mendengar firman Tuhan, tetapi setelah ini adik-adik mungkin diejek sama teman adik-adik, tetapi waktu adik-adik diejek, adik-adik lupa akan firman yang telah kakak sampaikan untuk jangan kasar terhadap teman yang lain, saling mengasihi. Adik lupa dan akhirnya melupakan firman itu, dan adik membalas apa yang teman adik lakukan. Misalkan teman-teman adik ada yang mengejek, adik balas mengejek. Nah, itu salah. Itu seperti firman Tuhan yang ditabur di semak-semak, yang didengar tetapi tidak melakukannya. Nah, ini ada perumpamaan yang keempat. Yang ini adalah perumpamaan yang Tuhan berikan yang harus kita ikuti, yaitu firman benih yang ditabur di tanah yang baik.
Jadi dia mendengarkan firman, dia mengerti dan dia melakukan. Contoh misalkan adik-adik saat ini mendengar firman. Saat adik-adik lepas dari pendengaran firman Tuhan, adik-adik keluar, adik mau diejek, adik-adik mau dihina atau mau dipukul sekalipun, adik-adik tidak membalas, tetapi adik-adik membalas dengan kasih, dengan kasih dari Tuhan itu. Nah, itu berarti adik-adik belajar untuk bisa mengasihi, berarti itu adik-adik di tanah yang baik, yaitu benih yang ditabur di tanah yang baik, seperti ayat 23 katakan tadi bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi adik-adik di sini saat kita menabur di tanah yang baik, saat kita mencoba mendengarkan firman Tuhan dengan baik, yakin dan percaya bahwa berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan itu akan selalu kita dapatkan, kita rasakan. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Misalkan saat adik-adik mendengar firman, adik-adik fokus untuk adik-adik mengikut Tuhan. Tetapi di saat adik di luar, di pergaulan, adik-adik dihina, direndahkan, adik-adik jangan khawatir, karena di sini ayat firman Tuhan telah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan berkat gitu ya, berlipat-lipat kali ganda gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa gagal, merasa terendah, karena saat kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan mengangkat kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut kalau adik-adik direndahkan oleh manusia itu, tetapi adik-adik bisa mengasihi orang yang merendahkan adik, berarti disitulah adik akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebatas saat adik mendengarkan firman Tuhan, tetapi saat adik lepas dari pendengaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menyertai, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel, selalu menyertai dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus akan selalu ada buat adik-adik. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa pada hari ini, firman hari ini kita belajar bahwa kita harus selalu mendengarkan firman, bukan hanya mendengarkan tetapi melakukannya. Jangan seperti yang pertama tadi apa? Firman yang ditabur di pinggir jalan, yang hanya saat penyampaian firman Tuhan dia tidak mendengarkan, dia hanya asik bermain, dia bermain game, dia asik ribut sama temannya atau apa. Nah, itu jangan ya adik-adik. Nah, yang perumpamaan yang kedua tadi apa? Perumpamaan benih yang ditabur di batu, yang dimana dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia hatinya keras, hatinya tidak mau, istilahnya kayak tidak mau terdidik oleh firman. Jadi contohnya adik-adik mendengar, tetapi adik-adik tidak melakukannya. Adik-adik asik dengan saat adik-adik mungkin ya ke gereja hanya sebagai rutinitas gitu. Rutinitas ke gereja, mendengar firman, pulang sudah. Jadi firman Tuhan hanya cukup di gereja aja. Tidak. Jadi kita belajar bahwa jangan hanya mendengarkan firman saat di gereja, tetapi saat kita di luar gereja, saat kita tidak mendengar firman Tuhan, kita harus tetap menerapkan firman Tuhan dalam hati kita. Di perumpamaan yang ketiga tadi adalah apa? Benih yang ditabur di semak-semak, yang dimana dia mendengar firman Tuhan tetapi dia menolak firman Tuhan itu. Jadi seperti contohnya seperti tadi, adik-adik waktu di gereja, adik-adik bisa mendengar firman Tuhan, tetapi saat di luar gereja, saat adik-adik bertemu dengan teman adik-adik sekalian yang mungkin kasar, yang menghina adik-adik, di situ adik-adik mulai ngerasa benci, ngerasa sakit hati gitu. Akhirnya adik membalas dengan kejahatan gitu kan. Itu salah. Itu berarti benih yang ditabur di dalam semak. Nah, di perumpamaan yang keempat yang Tuhan berikan adalah benih yang ditabur di tanah yang baik, yang dimana saat tanah itu baik, saat ditabur benih itu pasti akan berbuah. Buah itu adalah apa? Buah itu adalah kasih, kemurahan, semuanya yang Tuhan berikan untuk kita menjalankan setiap apa kegiatan kita. Jadi firman Tuhan bukan hanya sebatas kita pergi ke gereja, tetapi firman Tuhan akan selalu ada dimanapun adik-adik berada. Firman Tuhan itu akan selalu menuntun langkah adik-adik. Jadi kita belajar hari ini bahwa jangan sampai kita melupakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penting. Jadi dari setiap kehidupan kita, firman itulah penuntun hidup kita. Jadi adik-adik kalau pergi ke gereja,
mendengar firman jangan hanya waktu di gereja aja gitu, tetapi saat adik-adik di luar, adik-adik bisa membagikan berkat firman Tuhan yang adik-adik dapat. Contoh misalkan hari ini adik-adik dapat, aku hari ini dapat firman Tuhan tentang mengasihi loh. Wah, ternyata baik loh mengasihi itu. Kita kayak mengasihi gitu kan. Kita belajar bahwa kalau Tuhan orang jahat kepada kita, kita belajar untuk kita bisa mengasihi. Itu kan suatu berkat yang dimana itu adalah buah gitu, buah yang adik sampaikan buat dinikmati bersama teman-teman gitu. Jadi kita harus jadi Jadi benih yang ditabur di tanah yang baik, yang dimana saat kita ditabur di tanah yang baik itu akan menghasilkan buah-buahnya Buahnya yang bisa dinikmati oleh teman-teman kita. Jadi adik-adik jangan nggak perlu takut, harus tetap semangat, harus tetap menjadi terang dan garam dunia. Oke, firman Tuhan kakak cukup sampai di sini. Adik-adik jangan lupa untuk selalu baca Alkitab, jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Tuhan. Jangan pernah selama di rumah aja, jangan pernah lupa untuk berdoa karena kita perlu tuntunan Tuhan bukan hanya saat kita mendengar firman, tetapi di setiap waktu kita perlu Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak kakak panjangkan, hanya kakak inti dari pembahasan kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini adalah kita harus jadi benih yang ditabur di tanah yang baik, yang bisa menghasilkan buah. Yang saat kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita bisa mempraktekkan firman Tuhan juga dengan baik, hingga bisa menghasilkan buah yang harum untuk teman-teman kita nikmati juga. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu ya hari ini ya Tuhan, di mana kami belajar ya Tuhan untuk kami menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik ya Tuhan, yang telah Engkau perumpamakan ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan firman-Mu ini adalah pedoman kami, firman-Mu ini adalah langkah hidup kami untuk kami bisa maju, langkah hidup kami buat kami Tuhan Yesus bisa Tuhan melangkah setiap harinya Tuhan Yesus, melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada menuntun langkah kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, setiap langkah kami firman-Mu lah yang Tuhan Yesus menjadi tuntunan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terus ada dalam hati kami ya Tuhan, menjadi Tuhan garam dan terang dunia bagi kami. Tuhan bisa mempraktekkan kepada teman-teman kami yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan, di situasi apapun ya Tuhan, Engkau selalu menuntun langkah kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Selalu Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, agar Tuhan dalam masa-masa corona ini ya Bapa, Tuhan Yesus tetap menjaga kami, menjaga kesehatan adik-adik, menjaga orang tua kami dalam setiap pekerjaan orang tua kami, perekonomian keluarga kami ya Tuhan. Engkau menjaga, Engkau menuntun Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberi kecukupan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu memberkati keluarga kami ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kesehatan. Ini menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk kita selalu membaca ayat hafalan yang dikirimkan setiap harinya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu buka grup ya, grup Philadelphia Kids ya, yang untuk khusus baca Alkitab gitu. Jadi adik-adik waktu dikirim membaca Alkitab jangan lupa untuk membaca Alkitab. Oke, tetap semangat, tetap jalankan firman Tuhan dalam hati adik-adik sekalian. Jangan pernah menyerah, adik-adik pasti bisa. Tetap jadi benih yang ditabur di tanah yang baik. Selamat untuk minggu, shalom.